Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Saya mohon maaf ya teman-teman, karena channel yang kemarin yang biasanya sudah tidak bisa aktif lagi, dan saya beralih di channel yang baru ini. Dan kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Samsung A520F dengan kondisi LCD-nya itu gelap atau LCD-nya sudah rusak teman-teman. Yang menyala hanya lampu indikator atau lampu LED yang ada di bagian tombol bawah. Jadi kita akan coba untuk mengecek dulu apakah benar-benar positif LCD-nya yang rusak atau ada bagian konektor yang mungkin terlepas. Kita coba untuk membongkar di bagian backdoornya dulu dengan cara kita panasi dulu untuk mempermudah, yaitu melepas di bagian backdoornya. Kita buka untuk backdoornya menggunakan mika tipis lentur, kita masukkan dengan ekstra hati-hati. Oke, kita lepas untuk membuka di bagian backdoornya, dan kita buka di bagian seluruh bautnya, dan kita lepas di bagian penutup mesinnya. Dan kita lepas fleksibel baterai sama fleksibel LCD-nya. Saya coba untuk memasang kembali di bagian fleksibel LCD sama baterainya teman-teman. Saya coba untuk colokkan charger. Setelah saya tunggu beberapa detik tidak tampil untuk LCD-nya. Jadi positif LCD-nya ini kemungkinan besar itu tidak bisa tampil atau sudah rusak. Dan ini adalah LCD bekas yang original, yang sudah saya pisah dari kaca touchscreen-nya. Tapi untuk di bagian touchscreen seingat saya itu sebagian tidak bisa berfungsi teman-teman. Jadi saya hanya menyimpan untuk yaitu mengetes handphone apabila terjadi kerusakan seperti ini. Saya coba untuk menyalakan handphonenya dan alhamdulillah untuk handphonenya bisa menyala. Kita tunggu loadingnya sebentar. Jadi fix untuk LCD dari bawaannya itu sudah tidak bisa digunakan lagi teman-teman, karena saya tes menggunakan LCD bekas ini menyala untuk infonya. Jadi untuk infonya positif, masih bisa menyala dengan normal, namun kendalanya ada di bagian LCD yang sudah rusak teman-teman. Langsung saja kita untuk membongkar yaitu LCD-nya. Sebelum kita bongkar, saya coba untuk mengetes dulu dan fix untuk bagian LCD-nya sudah rusak teman-teman. Oke, dan ini adalah salah satu paket yang sudah saya pesan dari salah satu toko, yaitu untuk spare part LCD satu set Samsung A520F. Jadi untuk spare part LCD Samsung A520 atau A5 2017 ini saya order yaitu dengan kualitas OLED teman-teman, dengan kualitas OLED. Jadi bukan original, karena untuk original sangatlah mahal dan sangatlah sulit untuk dicari. Dan ini adalah kualitas Samsung A520 dengan kualitas OLED ya teman-teman, bukan KW kontras, namun LCD kualitas OLED, yaitu dimana kualitas ini di bagian tengah-tengah antara original yang AMOLED sama kualitas yang KW palsu yang tebal. Jadi ini kualitas di tengah-tengah antara LCD original sama KW teman-teman. Ini LCD-nya cukup tipis dan hampir menyerupai tipisnya sama yang original. Untuk di bagian layar depan pun kelihatan jelas kalau LCD ini menggunakan layar yang OLED. Oke, kita akan coba untuk membuka di bagian LCD-nya yang masih menempel di bagian frame. Kita coba dulu untuk mengetes di bagian LCD yang baru ini sebelum kita bongkar handphonenya teman-teman. Jadi sebelum kita lepas LCD-nya, saya coba untuk mengetes dulu untuk memaksimalkan LCD yang baru atau yang sudah saya order ini, karena baru datang. Sekalian saya coba untuk mengetes yaitu kualitas LCD-nya. Jika ada yang rusak atau ada yang error ataupun ada problem yang lainnya, bisa segera diretur teman-teman.
Oke, ini adalah kualitas OLED dari Samsung A520F atau A5 2017. Oke, kita tes untuk touchscreen-nya dulu. Jadi untuk kualitas gambar atau kualitas kontras LCD-nya terlihat jelas ya teman-teman. Beda sama kualitas yang KW dan juga beda sama yang original AMOLED. Cuman hampir menyerupai layar yang ori AMOLED teman-teman. Hampir mirip dengan layar original AMOLED. Untuk khusus tipe Samsung yang menggunakan layar yang AMOLED, jika kalian menggunakan layar LCD yang kualitas OLED, ini cukup lumayan bagus teman-teman. Oke, setelah kita tes, kita matikan dulu handphonenya. Saya coba untuk yaitu melanjutkan pengerjaan membongkar LCD dari framenya. Oke, setelah kita tes untuk di bagian LCD-nya sudah sukses, lanjut kita membongkar LCD dari frame. Sebelum kita lanjut untuk membongkarnya, kita lapisi dulu yaitu di bagian lensa kamera belakang agar tidak kotor atau tidak cacat ya teman-teman. Sekaligus saya melepas di bagian lensa kamera modul kamera depannya. Oke, lanjut kita siapkan alat separatornya yaitu untuk memanasi di bagian LCD-nya. Saya menggunakan panas alat separator dengan suhu yang sama yang sering saya gunakan itu di panas angka 70. Selanjutnya kita siapkan mika tipis dan lentur untuk membongkar LCD dari frame. Untuk membongkar LCD dari frame khususnya Samsung yang menggunakan AMOLED itu cukup lumayan sulit teman-teman, karena perekat lemnya di bagian tengah itu sangatlah merekat kencang atau merekatnya terlalu keras. Jadi kita harus ekstra hati-hati meskipun LCD ini sudah tidak layak digunakan. Oke, untuk LCD-nya sudah kita bongkar dan saya coba untuk cek di bagian LCD-nya ini masih utuh ya teman-teman. Namun kelemahan dari layar yang LCD AMOLED atau LCD yang original dari Samsung itu kebanyakan apabila gelap atau sudah tidak tampil layarnya atau gambarnya itu kebanyakan sudah rusak teman-teman, tidak bisa diperbaiki lagi kecuali ada bagian kaki komponen atau di bagian kaki konektor ada yang korosi ataupun jalur yang putus. Namun setelah saya cek itu masih bagus untuk di bagian yang LCD original namun sudah rusak teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk membandingkan antara LCD yang OLED baru sama LCD yang masih original teman-teman. Coba perhatikan di bagian ini, tingkat ketebalannya hampir sama dan ada perbedaan di bagian komponen di bagian fleksibel LCD-nya. Hampir mirip, cuma ada perbedaan di bagian komponen. Untuk di bagian LCD-nya, ketebalannya atau tingkat ketipisannya hampir sama ya teman-teman. Dan ada bagian yang mungkin kalian belum tahu, nanti saya coba untuk jelaskan kembali. Sekarang kita lanjut untuk coba membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian frame. Dan ini adalah kondisi framenya setelah kita bersihkan. Jadi untuk sisa lemnya usahakan dibersihkan sebersih mungkin untuk menghindari resiko agar pemasangannya itu bisa lebih rapi dan bersih teman-teman. Untuk di bagian LCD-nya masih ada segel dan kita coba untuk membandingkan lagi. Perhatikan, ada jarak yang lebar di LCD yang OLED baru. Yang LCD yang baru yang saya gunakan itu ada list yang tebal atau list yang lebar dibandingkan LCD yang masih originalnya. Jadi intinya LCD yang OLED baru yang baru saja saya beli itu list di bagian kaca touchscreen-nya ada jarak LCD antara kaca touchscreen itu sedikit lebar ya teman-teman. Jadi terlihat jelas kalau LCD OLED itu sedikit lebih kecil dibandingkan LCD yang masih originalnya. Coba perhatikan di bagian depan seperti ini teman-teman. Jadi untuk di bagian LCD yang tangan kanan itu adalah LCD yang original, terlihat jelas LCD-nya itu sangat lebar dan besar dibandingkan untuk LCD yang OLED di bagian tangan kiri itu sedikit lebih kecil. Jadi ada jarak
di bagian kaca touchscreen sama LCD-nya terlihat jelas ya teman-teman. Yang saya tunjuk itu sedikit lebih kecil dibandingkan yang LCD originalnya. Namun untuk kualitasnya hampir sama, yaitu dengan menggunakan LCD kualitas OLED, namun untuk lebar LCD-nya sedikit lebih kecil. Jadi itu sedikit lebih kecil di bagian LCD yang menggunakan LCD OLED. Sekalian kita bersihkan dulu untuk di bagian yaitu segelnya teman-teman, karena untuk LCD-nya sudah kita tes 100% fix normal, dan kita coba untuk segera yaitu memasang di bagian LCD-nya. Jadi setelah kita buka di bagian segel dan stiker warna biru yang menempel di belakang LCD, terlihat jelas kalau LCD ini benar-benar tipis dibandingkan LCD yang KW kontras atau kualitas LCD yang AAA. Oke, di bagian ini perhatikan, jadi ada jarak kerenggangan yang cukup lumayan lebar di bagian LCD yang baru. Jadi saya menggunakan double tip berbentuk busa yang lumayan tebal. Saya potong sesuai jarak antara LCD dan frame atau jarak LCD sama kaca touchscreen-nya. Oke, bisa disimak dengan detail ya teman-teman. Saya mengasih di bagian frame juga, yaitu jarak antara LCD sama frame otomatis ada jarak yang lumayan lebar teman-teman dibandingkan menggunakan LCD yang originalnya. Jadi alternatif untuk proses pemasangan agar terhindar dari resiko dan pemasangannya juga bisa terpasang rapi dan presisi, silahkan kalian bisa meniru tutorial seperti ini, yaitu dengan cara menggunakan double tip berbentuk busa yang lumayan tebal. Kita kasih untuk jarak antara LCD dari kaca touchscreen agar bisa lebih presisi dan hampir mirip untuk jarak LCD antara framenya sama persis dengan kualitas yang originalnya. Jika sudah kita menggunakan solasi yang berbentuk busa tadi, sekalian kita kasih lem di bagian framenya. Jangan lupa untuk melepas stiker yang menutupi solasi double tipnya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk membersihkan di bagian kaca lensa kamera depan. Oke, lanjut kita pasang LCD ke frame dan kita presisikan sambil kita tekan secara halus, jangan terlalu keras ya teman-teman. Oke, sudah terpasang LCD-nya dan kita rakit kembali untuk infonya. Kita pasang untuk di bagian modul kamera depan dan kita pasang kembali untuk di bagian penutup mesin di bagian belakang atau tulangan. Oke, kita rakit kembali untuk infonya teman-teman, dan jangan lupa untuk membersihkan di bagian yaitu sisa lem yang ada di tulangan. Oke, setelah kita bersihkan, kita siapkan lem warna hitam yaitu T7000 untuk pemasangan backdoor atau di bagian tutup belakang. Oke, kita gunakan lem secukupnya saja. Kita rakit kembali untuk di bagian backdoornya dan sambil kita nyalakan. Oke, handphone sudah bisa menyala dan LCD-nya sudah tampil. Tinggal kita merapatkan kembali di bagian LCD sama backdoornya menggunakan gelang karet seperti ini. Kita kasih gelang karet secukupnya saja sambil kita menunggu lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya setelah melalui proses dari awal sampai akhir untuk pemasangan atau penggantian LCD Samsung A5 2017 atau A520F dengan kondisi atau kualitas LCD yang menggunakan LCD OLED. Oke, perhatikan untuk di bagian pemasangannya. Setelah selesai, LCD sudah terpasang presisi dan rapat kembali, tidak ada kerenggangan antara LCD dari framenya, sudah terpasang presisi dan otomatis terpasang rapi teman-teman. Di bagian yang saya tunjuk ini itu adalah stiker yang menutupi logo Samsung, jadi kita harus membersihkannya dulu teman-teman. Kebanyakan untuk LCD yang
tidak original dari service center, otomatis biasanya seperti ini, segel logo Samsungnya ditutupi oleh stiker warna hitam teman-teman. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah kita rakit untuk selesai pemasangan LCD Samsung A5 2017. Jangan lupa untuk mengetes ulang teman-teman, agar lebih maksimal untuk pengerjaannya. Kita tes ulang di bagian LCD sama touchscreen-nya. Jadi inilah LCD dengan kualitas yang OLED, bukan LCD yang original 100% ya teman-teman, dan bukan LCD yang KW kontras atau KW tebal. Ini adalah menggunakan LCD yang OLED, cukup lumayan tipis, hampir mirip untuk LCD yang original, dan kualitas kontras LCD-nya pun hampir mirip dengan yang originalnya. Cuma ada bagian yang berbeda, yaitu dimana LCD-nya sedikit lebih kecil dibandingkan LCD yang originalnya teman-teman. Untuk kualitas touchscreen-nya sangat nyaman digunakan, dan LCD-nya pun sangat bersih dan jernih, dan juga pemasangannya bisa lebih mudah dan presisi, meskipun harga LCD-nya cukup lumayan mahal dibanding LCD yang menggunakan LCD KW kontras AAA. Untuk KW kontras yang tebal itu biasanya dijual dengan harga 250 sampai 300-an. Dibandingkan untuk LCD yang saya beli ini atau LCD yang sudah saya gunakan, yaitu LCD kualitas OLED, yaitu kurang lebih harganya sekitaran 400 sampai 450, bahkan ada yang jual 500.000 teman-teman. Jadi cukup lumayan mahal juga, sesuai dengan kualitasnya ya teman-teman. Kualitasnya tipis dan hampir mirip sama originalnya, namun LCD-nya sedikit lebih kecil. Jadi perbedaannya di situ saja. Oke, untuk penggantian LCD sudah selesai semua, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.